Ya, saya percaya semua kita yang ngikuti, yang di luar lapas, kagum dan berterima kasih kepada semua saudara yang melayani kami pagi ini. Sungguh, walaupun saudara dalam tanda kutip ya terkurung, ya saudara terkurung, tetapi roh dan hati saudara bisa bebas memuji Tuhan. Oh, terima kasih untuk itu. Dari beberapa komen yang ada di WA saya, mereka bilang, wah nggak nyangka itu kalau itu di lapas. Katanya begitu. Dan itulah bukti saudara, ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka tempat, situasi, keadaan apapun tidak bisa mempengaruhi roh dan jiwa kita untuk bersuka cita. Betul tidak? Nah, kalau saudara melihat, fisik boleh terkungkung, fisik boleh terpenjarakan, fisik kita boleh, dimasukkan ke suatu tempat yang paling tidak enak sekalipun, selama roh Tuhan masih bisa hadir dalam hidup kita, maka roh dan jiwa kita, khususnya saudara-saudara yang dari beberapa lapas hari ini bergabung, ingat, roh dan jiwa kita tidak bisa dipenjarakan oleh apapun juga. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus selama dia dalam penjara. Ini yang dialami oleh Yusuf selama dia dalam penjara. Ini yang dialami oleh orang-orang percaya di abad yang lalu. Siksaan, ya, penjara bisa membelenggu tubuh kita. Saya ulangi, kita akan belajar hal ini. Penjara, tembok yang tebal, terali besi, bisa memenjara fisik kita. Tetapi roh dan jiwa kita akan tetap bebas. Roh dan jiwa kita tidak bisa dipenjara oleh siapapun juga. Tapi ini masalahnya. Roh dan jiwa kita itu bisa terpenjara oleh cara kita berpikir yang salah. Lagi sekali terima kasih kepada saudara-saudara dari LP Wanita Semarang, Bulu ya tadi itu, yang memberkati kita sebelum kita belajar firman Tuhan dengan musik, dengan pujian, dengan singer di belakangnya worship leader tadi. Oh, puji Tuhan. Beberapa saudara yang gabung, yang nggak tahu tadi kalau itu ada di Lapas Wanita Semarang. Begitu saya beritahu, oh ya. Nah, itu buktinya. Bahwa saya ulangi lagi, fisik kita boleh terpenjara oleh situasi apapun. Baik secara nyata, yaitu tembok penjara. Baik secara keadaan yang menghimpit kita. Bahkan ketika tubuh kita sakit pun. Tolong dicatat, roh dan jiwa kita tidak ada yang bisa memenjarakan. Kecuali atau selain cara berpikir kita yang salah. Maka kita dipenjara. Contoh. Ketakutan yang tercipta di benak kita. Ya, saya ulangi. Ketakutan yang tercipta atau kita ciptakan sendiri. Itu bisa menjadi penjara di hidup kita. Bagi yang nggak tahu, nggak usah tahu. Ini kemarin saudara, sampai tadi pagi. Ada berapa orang yang ketakutan. Takut apa? Karena virus corona yang jenis baru yang muncul di Inggris pada Desember yang lalu. Ternyata kemarin diketahui sudah ada 2 orang yang bawa virus baru itu. Dan hari ini pemerintah membuat peraturan yang ketat untuk semua orang yang datang dari luar negeri. Baik itu warga asing maupun warga negara Indonesia. Nah, berita itu muncul dari kemarin sampai tadi nih sebelum kita mulai belajar. Nah, saya kuatkan mereka. Dengan ketakutan karena berita itu.
dan orang itu menerima, maka dia sedang memenjarakan roh dan jiwanya dalam ketakutan yang diciptakan sendiri. Memang kita harus berhati-hati, tapi nggak usah takut. Kekhawatiran yang tiba-tiba muncul di benak kita, itu bisa jadi penjara. Saya ulangi, kekhawatiran yang tiba-tiba muncul di benak kita, itu bisa jadi penjara yang kita buat sendiri. Betul? Maaf, jangan ada yang tersinggung. Orang terikat kenal alkohol, orang terikat dengan percabulan, pornografi, maaf, perjudian. Mereka membuat penjara buat dirinya sendiri. Maaf, yang masih merokok, saudara menciptakan penjara dengan pikiranmu atau keinginan yang salah. Mungkin ada yang berkata, itu kan uang-uang saya sendiri. Memang. Tapi untuk apa? Kalau yang kita bisa buat dan itu memenjarakan diri kita sendiri, untuk apa? Jelas ya? Nah, jadi saya ulangi lagi, fisik kita boleh dipenjara, boleh mengalami tekanan, dibelenggu fisik, silakan. Tapi roh dan jiwa kita tidak ada yang bisa memenjarakan, kecuali diri kita sendiri dengan cara berpikir yang salah. Maka itu kalau kita melihat 14 kitab, 14 Roma sampai kitab Ibrani, itu 14 kitab yang ditulis oleh Paulus. Maaf, saya lagi mau nge-charge ini ya. Nah, 14 kitab yang ditulis oleh Paulus sebagai perjanjian baru yang kita miliki. Saudara catat 70%-nya kira-kira dari 14 kitab itu ditulis oleh Paulus ketika dia sedang di dalam penjara. Aneh. Apalagi kitab Filipi yang diberi judul kitab sukacita. Karena surat kepada gereja di Filipi itu kata sukacita paling banyak. Nah, bayangkan. Paulus memberitahukan kepada dunia, hidup ini harus bersukacita. Dan pernah baca Filipi 4? Sukacita senantiasa. Artinya terus menerus. Wih, luar biasa firman itu. Tapi ingat, Paulus menemukan fakta bahwa hidup ini harus bersukacita senantiasa. Waktu dia sedang di dalam penjara. Itu fakta. Yusuf, aduh lama juga dia di penjara. Bahkan dia divonis seumur hidup. Perhatikan, tanpa diadili. Sadis, saudara. Dan yang lebih sadis lagi, Yusuf tidak pernah dapat kesempatan untuk membela diri. Tidak ada. Itu vonis masa depan habis. Tapi di dalam penjara itu Yusuf menjadi berkat yang luar biasa. Dan dia sekolah, dia kuliah. Begitu pula Yeremia pernah dimasukkan penjara. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego lebih gila lagi penjaranya. Api yang menyala dan dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya. Sampai tercatat di kitab suci. Prajurit kerajaan Nebukadnezar yang melemparkan 3 saudara kita ini ke perapian yang menyala. Karena saking panasnya prajurit ini. Tapi yang dihukum nggak mati. Lihat mereka. Fisik mereka bisa diancam. Dan kita lihat sejarah gereja.
rekan-rekan kita, saudara-saudara kita. Sejak zaman pemerintahan Nero, kaisar di Roma, sampai hari ini masih ada yang dalam penjara. Tapi roh jiwa tubuh mereka. Ada seorang hamba Tuhan di Tiongkok, namanya Watchman Nee ya, itu nama belakangnya. Dia di penjara. Bahkan selama di penjara, dia ngomong terus saksi soal Injil. Dalam sejarahnya, akhirnya pemerintah komunis marah, lidahnya dipotong. Nggak bisa ngomong. Tapi dia punya cara nulis. Dan bukunya, tulisan dari penjara itu masih ada. Bahkan ada, sudah diterjemahkan cukup banyak ke dalam bahasa Indonesia. Ini Pak Timotius Sugeng Tanang yang gabung di Instagram saya. Itu punya koleksi banyak dari bukunya Watchman Nee. Baik yang bahasa Mandarin maupun yang bahasa Indonesia. Nah, itu bukti. Hari ini kita belajar apa yang Roh Kudus berikan, ya, mempercayai Tuhan itu ada, kehadirannya itu ada, walaupun dalam situasi yang sangat sulit. Jadi rekan-rekan yang masih di dalam, ya, kalau sampai saudara mengalami, aduh kok begini ya, kok begitu ya. Hari ini belajar. Rohmu dan jiwamu nggak bisa dipenjara. Terus keluarkan itu. Masih ingat ada seorang yang dipenjara zaman Orde Baru? Anantatur, ya. Itu nulis buku yang luar biasa. Dan hari-hari ini lagi banyak orang membicarakan. Ternyata ada satu sahabatnya lagi yang nulis juga. Sedang dibuat filmnya. Jadi orang-orang yang fisiknya di penjara, tapi roh dan jiwanya itu bisa bebas. Orang itu bisa berkarya dan menjadi berkat yang luar biasa. Maka itu sambil saudara menanti hari pembebasan, masa hukuman saudara selesai, berkaryalah selama masih ada di dalam tempat yang gak enak itu. Oke, mari kita buka. Yeskiel pasal pertama. Yeskiel pasal pertama ayat 1 sampai 3. Yeskiel pasal pertama ayat 1 sampai 3. Ini yang kita mau pelajari. Yeskiel pasal pertama. Ben, ada siapa yang nayangkan Alkitab? Mungkin pada. Oh, ada? Oke, saya baca. Ya, Yeskiel 1 ayat 1 sampai 3. Lihat situasinya. Nggak enak sama sekali. Oke, nggak apa-apaan. Pak Yugo ada, Pak Yugo? Nggak ada ya? Oke, saya baca ya. Tidak ada. Ya, saya baca. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu. Nggak kebetulan hari ini tanggal 5, bulan yang ketiga. Oke. Ketika aku, perhatikan situasinya, perhatikan keadaannya, aduh, ya. Ketika aku bersama-sama dengan artis-artis ada di hotel, tidak. Lihat ini, ketika aku bersama-sama dengan para buangan. Ngeri. Dibuang. Karena mereka terusir. Mereka mengalami masalah. Ya. Kerajaan-kerajaan yang membenci Israel. Waktu itu. Bahkan sampai sekarang ini. Memancurkan Yerusalem. Menangkap berapa orang. Dan ada yang dibuang. Bukan melarikan diri loh saudara. Dibuang. Di mana? Berada di tepi sungai Kebar. Saudara perhatikan. Ini situasi gak enak.
nasibnya nggak tahu bagaimana. Mungkin secara fakta kita bukan orang buangan. Tapi kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang merasa terkucilkan, rasa dibuang, rasa nggak ada yang memperhatikan, jangan putus asa. Apalagi bilang sampai membunuh diri, rugi. Jangan. Percayalah, dalam kondisi seperti apapun juga. Lihat kisah Yehezkiel ini sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. Apa itu? Terbukalah langit. Terbukalah langit. Saudara, berarti Tuhan hadir untuk Yehezkiel. Oh, luar biasa itu. Nah, begini. Sebagai orang buangan yang nasibnya nggak tahu mau bagaimana karena dibuang. Dan otomatis mereka-mereka ini yang di Sungai Kebar itu juga sebagai tawanan. Nggak bebas hidupnya. Kalau sampai langit itu terbuka untuk Yehezkiel. Coba renungkan, saya tanya begini. Kira-kira Yehezkiel sedang meratapi nasibnya. Aduh nasib, kenapa kamu jelek betul? Atau Yehezkiel sedang marah dan dendam kepada kerajaan. Saya nggak tahu ini kerajaan mana, lupa. Yang menawan dan merusak Yerusalem. Mungkin. Atau Yehezkiel sedang ketakutan. Aduh nanti bagaimana ini keluargaku. Bagaimana masa depan anak-anakku. Saudara, kalau Yehezkiel mengalami seperti itu, maka nggak mungkin langit ini terbuka. Nggak mungkin. Karena orang yang sedang memenjarakan roh dan jiwanya. Ulangi, ini yang saya katakan di awal tadi. Seorang manusia yang sedang menciptakan penjara atau memenjarakan roh dan jiwanya sendiri dengan pola pikir yang salah. Mati aku ini. Aduh, ini pasti gagal aku ini. Aduh, miskin aku nanti. Aduh, nanti kalau kena corona bagaimana aku? Aduh, bagaimana ini bisnisku? Aduh, nanti anak-anakku bagaimana? Nah, orang yang suka ngomong seperti itu berarti mereka sedang memenjara, sedang membuat penjara untuk roh dan jiwanya. Tolong dicatat kalimat ini. Jadi ternyata betul. Enggak sedikit orang-orang membuat penjara untuk dia sendiri. Maaf. Disebut apa sih orang yang buat penjara untuk dirinya sendiri? Lebih dari bego. Maaf. Tolong dicatat kalimat ini. Ternyata ada orang-orang bodoh di dunia ini. Yaitu membuat penjara, menciptakan penjara untuk dirinya sendiri. Jadi bayangkan ada orang gali-gali tanah, buat fondasi, bangun tembok yang cukup tinggi. Setelah 3 dinding tembok tertutup rapat, maka tembok yang terakhir dikasih pintu, pasir besi semuanya. Udah selesai. Diambil kunci. Terus dia kunci dirinya dari dalam. Hahaha. Itu orang super bego. Maaf. Jangan tersinggung. Jadi tolong dicatat. Ternyata tidak sedikit manusia bodoh. Membuat penjara untuk dirinya sendiri. Dengan pola pikir yang salah. Perhatikan ini baik-baik. Supaya mulai hari ini kita nggak jadi orang bodoh, tapi jadi orang berhikmat. Keren ya? Nah, Yehezkiel nggak seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut baca Yehezkiel, kita lihat tugas gereja.
Ya, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-61. Yesaya pasal 61. Inilah tugas kita. Yesaya 61 ayat 1. Roh Yahweh Tuhan ada padaku. Oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku. Kita ini diutus. Setelah kata diurapi oleh Roh Kudus. Diutus untuk apa? 1. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. 2. Untuk merawat orang-orang yang remuk hati. 3. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yang terakhir, memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang terkurung dari penjara untuk kita lepaskan. Woi, ini pelayanan atau tugas murid-murid Yesus. Maka itu kalau kita belajar firman Tuhan, hebat. Jadi saudara dan saya, walaupun saudara masih ada di dalam penjara, ingat Yusuf, walaupun dia masih di dalam penjara, rohnya bebas, jiwanya bebas. Buktinya dia bisa jadi berkat, bisa membebaskan teman-temannya. Bahkan termasuk sipir penjara, kepala penjaranya pun kagum melihat Yusuf. Nah, ini ayatnya. Jadi semua kita yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus, maka saudara dan saya punya otoritas membebaskan orang-orang dari penjara. Itu penjara pikirannya, penjara rohnya. Keren ya firman ini. Oh, terima kasih Bapak untuk itu. Maka itu hari-hari ini waktu kita sedang di mana saja, sedang apa saja, ayo kita mengikuti arus Roh Kudus. Suruh apa saja dalam kehidupan kita ini. Tuhan memakai saudara, memakai saya. Nah, jadi walaupun Yeskiel dalam suasana dibuang, tetapi rohnya dan jiwanya bebas. Bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan hadir untuk dia. Saya lanjutkan. Atau saya baca lagi mulai kalimat pertama. Yeskiel pasal 1 ayat 1. Oke. Puji Tuhan. Iya Eli, firman ini keren. Maka itu kita nggak boleh jadi orang bego. Jangan buat penjara untuk dirimu sendiri. Sama seperti orang menggali kuburan. Tanya, siapa yang meninggal? Kok kamu gali kuburan? Nggak ada kok. Lah, ngapain? Kalau nggak ada yang meninggal kamu gali kuburan? Jawabannya, ya untuk aku sendiri. Lu. Ini orang apa? Oke ya, Yeskiel 1 ayat 1, perhatikan. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu. Oh ya, ini kalau baca, kok pas ya bulan keempat tanggal 5. Ingat, 5 April. Bulan depan. Jangan lupa, itu hari Paskah. Lewat Pak Andreas dengan tim. Ya, tim Korak, tim siapa lagi saya nggak tahu. Akan ada KKR besar-besaran. Tolong catat. 5 April. Dari paginya akan bergabung paling sedikit 50 penjara di Indonesia akan gabung untuk Paskah via Zoom. Wih, ini luar biasa. Kita harus berterima kasih kepada Eric Yuan ya, kalau nggak salah. Nama orang Amerika, warga negara Amerika, tapi dia orang dari Tiongkok yang menemukan aplikasi Zoom. Terima kasih. Dan itu diperkirakan yang saudara-saudara kita dari lebih dari 50 lapas Indonesia itu lebih dari 2.000 orang. Belum lagi kita ngikuti di Instagram, di Facebook.
bulan keempat tanggal kelima. Ini Yeskiel pasal 1 ini. Luar biasa. Maka itu saudara, jangan ada yang bego lagi. Untuk kita betul-betul menjadi orang yang merdeka secara roh dan jiwa kita. Dan kita memerdekakan banyak orang. Ada apa? Ya, saya ulangi. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar. Orang buangan, gak enak sekali. Terbukalah langit. Papa hadir di orang-orang buangan, orang-orang terpenjara. Maka itu, saudara-saudara yang di dalam, nikmati kuliah gratis dengan Roh Kudus. Kuliah gratis dengan Roh Kudus. Betul, nikmati. Karena saya sering berkata begini, kita yang masih berkeliaran bebas di luar 4 tembok itu, alasan kita tiap kali diajak belajar firman, maaf sibuk, maaf sibuk. Nah, saudara-saudara yang di dalam, saudara punya lebih banyak waktu daripada kami yang ada di luar. Maka itu gunakan waktu itu. Karena saudara, saya percaya nggak pengen balik ke situ lagi. Kalau sudah bebas, ya ngapain balik lagi? Maaf. Seseorang dari Amerika ngikuti juga. Ini ya, untuk belajar. Saudara, inilah kesempatan. Terbukalah langit. Dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Tuhan. Wih, luar biasa. Mendapat penglihatan tentang Tuhan. Sudah langit terbuka, ada penglihatan-penglihatan tentang Tuhan. Ini dia. Saudara, ayat 2. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun ke-5, sesudah Raja Yoyakin dibuang. Aduh, ini yang hebat sekali. Ada yang komen. Yang gawat itu sudah bego, merasa paling pintar lagi. Awas kamu, Ron. Ayat 3. Datanglah firman Yahweh kepada Imam Zakaria, anak Buzi, di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Yahweh meliputi aku. Saudara, coba perhatikan. Kira-kira kalau ada di antara kita, perhatikan ya, kira-kira kalau ada di antara kita mengalami seperti yang Imam Yeskiel ini alami, Yeskiel 1 ayat 3, ya, kira-kira orang itu bagaimana keadaannya? Saya ulangi lagi. 1 Yeskiel 1 ayat 3. 1. Datanglah firman Yahweh. Datang. Ini yang luar biasa. Datanglah firman Yahweh. Apa sih yang menghalangi sehingga cukup banyak hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus yang sulit mengalami datanglah firman Tuhan? Padahal sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai teman sekerjanya, sebagai murid-muridnya, mutlak tidak boleh diganti oleh apapun juga, yaitu firman Tuhan. Itu yang sangat mutlak kita perlukan. Saya percaya semua kita setuju. Datanglah
firman Yahweh kepada Imam Yeskiel. Perhatikan, dalam situasi apa? Orang buangan, narapidana, tahanan. Tapi Tuhan hadir. Datanglah firman Tuhan. Maaf, kalau ada rekan-rekan saya sebagai pengkhotbah, sebagai hamba Tuhan, maafkan saya, yang mengalami kesulitan untuk mendapat, datanglah firman Tuhan ini. Aduh Tuhan, jangan sampai membuat orang marah atau tersinggung. Tapi saya harus ngomong. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kalau sampai pada waktu kita mau mengajar, kita kebingungan. Mau ngajar apa ya? Rasanya buntu, mampet. Ini nggak bisa keluar apa-apa. Pelajari hidup Yeskiel ini. Maka itu saya katakan, datanglah firman Yahweh. Itu jauh lebih penting dari uang miliaran rupiah. Datanglah firman Yahweh. Itu lebih penting, lebih indah daripada sahabat baik hadir, presiden hadir, datang untuk kita. Maaf. Nah, apa sih yang menghalangi? Sehingga firman itu nggak datang ke hidup kita. Ternyata penyebabnya sangat sederhana. Apa itu? Karena orang itu sering mengizinkan firman tetangga, firman gosip, kata orang, hoax atau hoax, berita-berita bohong, berita-berita palsu. Saudara perhatikan ini. Di IG ada yang komen, pernah masuk penjara juga. Aku bersyukur banget. Papa, kalau aku pernah di dalam juga. Jadi pelajaran berharga. Sekolah yang keren buat aku selama proses di dalam. Puji Tuhan, itu fakta. Dari Surabaya ini. Maka itu saudara, kalau hari ini kita memutuskan, stop dengar kata orang, stop dengar gosip, stop dengan kata-kata ini itu hoax, stop. Termasuk berita-berita corona, stop. Maka telinga jasmani dan telinga rohani kita itu hanya kita khususkan untuk datanglah firman Yahweh. Itu pasti. Karena Papa tahu orang itu tidak memberi kesempatan telinganya untuk mendengar yang lain. Hanya firman Yahweh Tuhan. Nah kalau Papa menemukan kita nggak mau ngumpulin kulaan gosip. Kok nggak ada ya kulaan gosip? Ada kok tapi orang seperti itu. Maka percayalah Papa akan selalu hadir dan berbicara kepada kita. Ini sungguh luar biasa. Dan kalau firman itu datang dalam hidup kita, hebat. Setelah firman datang, gak cukup. Ada satu lagi yang Papa buat. Dan di sana. Masih ayat 3. Ya. Dan di sana. Masih ayat 3 ini. Saudara. Maka kekuasaan Yahweh meliputi aku. Membungkus aku. Menguasai aku. Melingkupi aku. Wih, ini luar biasa. Ada yang komen di Zoom. Datanglah firman Tuhan. Ini poin yang kuat pagi ini.
Bahkan lebih penting dari bertemu presiden dan yang lain-lain. Penghambatnya karena mendatangkan perkataan orang lain. Bukan datanglah firman Yahweh. Bahkan datanglah firman Tuhan lebih penting dari apapun di dunia ini. Keadaan apapun. Bukan cuma teman-teman yang ada di penjara yang terhibur. Tapi kami yang di luar juga terhibur. Puji Tuhan. Saudara, ini keren sekali yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Nah, lalu tanyakan. Lagi berdoa, lagi baca Alkitab misalnya, lagi puasa. Maaf ya. Apa dan siapa yang meliputi kita? Sayang ini nggak ada yang menayangkan Alkitabnya, ingin tahu berapa terjemahan, apa kata-kata yang lainnya. Sayang, meliputi aku kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Bapa kita meliputi kita. Meliputi itu membungkus. Ya, saudara lihat tenaga-tenaga kesehatan yang sejak COVID ini harus pakai APD, alat pelindung diri. Itu panas loh saudara. Rapat semuanya. Enggak boleh ada satu celah setipis apapun supaya virus itu enggak masuk. Waduh, enggak bisa bayangkan. Bungkus semuanya. Nah, itu meliputi. Apa yang terjadi dalam hidup orang yang kekuasaan Tuhan membungkus hidupnya, meliputi hidupnya. Aduh, sudahlah, kata meliputi ini luar biasa. Jadi inilah yang Papa cari di antara kita semua. Perhatikan ya. Agama, ya, agama apa saja, termasuk agama Kristen, agama Katolik, agama. Itu yang ditekankan adalah ritual, liturgi, tata cara. Saya ulangi, agama selalu menekankan ritual, liturgi, tata cara ibadah. Harus angkat tangan, harus berlutut, harus tutup mata, harus sujud, harus begini, harus begitu. Itu agama. Dan orang melihat terus komen. Kusuk sekali dia. Rohani sekali dia. Kalau ketemu malaikat, tanya. Betul nggak malaikat mereka kusuk? Betul nggak mereka rohani? Kelihatan beribadah sungguh-sungguh? Yakinkan diri saudara. Malaikat jawabnya pret, maaf. Karena buat Tuhan, buat Papa kita, ritual agama itu sama sekali tidak penting. Catat, nggak penting. Saya berani mengatakan ini. Doa pagi yang berjam-jam tidak penting. Doa puasa tidak penting. Loh, masalahnya Tuhan hadir enggak? Datanglah firman-Nya atau tidak? Apakah kekuasaannya meliputi orang yang kelihatan hebat agamawinya? Maaf saudara. Maka itu hal yang terbesar dan terberat yang dihadapi oleh Tuhan Yesus selama dia ada di bumi. Apa? Yang dihadapi adalah orang-orang agamawi yang sok suci, sombongnya luar biasa. Itu benturan-benturan terbesar dan tantangan terberat yang Tuhan Yesus hadapi selama ada di dunia. Yaitu tokoh-tokoh agama. Maka itu saudara nek kalau melihat ritual. Puji Tuhan si COVID datang. Bubar semua ritual-ritual itu. Betul tidak?
Maka itu saya bilang, ya Tuhan nggak usah diambil lah si COVID, biarin. Coba kalau nggak ada COVID, mana bisa kita ibadah gabung-gabung dari banyak tempat, banyak negara. Bayangkan, apalagi nanti 5 April, 50 LP lebih se-Indonesia. Nggak bisa bayangkan kalau si COVID nggak muncul. Maka itu saudara, saya ulangi lagi, bahwa yang dipentingkan Tuhan bukan ritualnya. Ada komen, terima kasih dari Manado. Kehilangan firman Tuhan itu sama dengan kehilangan segalanya. Setuju. Karena firman Tuhan kebutuhan setiap saat. Luar biasa. Betul sekali. Ya, saya baca komen yang lain. Oh, hebat sekali. Sudah kenceng ini Ririn. Saya nggak dengar. Coba ya. Oke, oh nggak ada. Ya, ini. Jadi karena agama, kita malah bisa tertawan. Betul. Ritual agama itu memenjara hidup. Ternyata agama kok malah aneh. Betul. Ini komentar dari Gembala di Denpasar. COVID telah membuat gereja solid dan fit. Setuju. Makin kelihatan siapa yang rindu firman dan yang tidak. Haleluya. Firman datang untuk memerdekakan, melepaskan kita dari tawanan pikiran kita. Amin. Betul. Ya. Jelas ya saudara. Maka itu kita harus cek. Firman siapa yang datang di hidup kita. Ini intermezzo bagi yang belum tahu. Karena saya pernah membuat penelitian dan hasilnya betul. Coba jujur ya. Firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih nyantol, yang lebih bisa dihafal, yang bisa diingat terus menerus. Ayo jujur jawab. Firman Tuhan atau firman mama mertua yang berapa tahun yang lalu saya diingatkan, betul juga. Maka itu faktanya. Kalau gembala saudara tanya, saudara-saudara, 2 minggu lalu saya khotbah apa? Terus tola-tole, garuk-garuk, iya. Khotbah apa ya Pak Gembala 2 minggu yang lalu? Lupa. Tapi kalau firman mama mertua 20 tahun yang lalu, kenapa masih ingat? Ini ada yang sudah komen di Facebook, mama mertua, firmannya lebih gampang dihafal. Oh, saudara, ini makasih. Abad dari Makassar ada seleksi seperti 5 anak darah yang bodoh dan bijak sekarang ini. Betul, ada seleksi. Katanya si kunyuk mendatangkan COVID. Ternyata salah strategi. Betul, Papa buat strategi baru. Malah gereja dan Roh Kudus lebih dahsyat bekerja. Haleluya. Ya. Ada yang komen, firman Tuhan itu lembut. Kalau yang satunya mesti si kunyuk ya. Cici cuit katanya. Oke. Puji Tuhan. Ini Sucin dari Amerika ya atau dari mana? Nah ini dari Pak Marquez Timor Leste. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang zalim, atau berdiri di jalan orang berdosa, atau duduk di kursi orang yang mengejek. Tetapi dia bersuka cita dengan hukum Yahweh dan merenungkan hukumnya siang dan malam. Puji Tuhan. Betul. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Memang katanya ada komen dari Manado. Firman mertua memang terngiang-ngiang di telinga. Ya karena diingat-ingat terus. Direnungkan siang dan malam. Maka itu benar Pak. Ada yang komen. Saya nggak tahu dari mana ini. Kalau COVID dibilang musibah. Tapi ada hikmahnya. Firman bisa didengar di mana-mana. Lewat online. Haleluya. Betul. Papa kita hebat sekali. Ya.
Sekarang ini yang tidak beragama masih lebih baik kelakuannya. Setuju. Dibanding kita yang sudah beragama tidak bisa praktek. Apa ini? Tidak bisa praktek. Maaf, tidak bisa praktekkan kasih Bapa. Betul, memalukan sekali. Jadi saya ulangi lagi, Yeskiel 1 ayat 3. Datanglah firman Yahweh. Dan kekuasaan Tuhan meliputi aku. Wah, hidup itu kalau hidup itu kalau diliputi oleh kekuasaan Tuhan, hidup itu luar biasa. Ada yang komen dari Nganjuk, kalau firman mertua dilanggar takut anaknya diminta lagi. Oke lah ya. Jadi kita milih mau yang siapa kita izinkan ya untuk meliputi, menaungi kita. Ya, betul. Jadi malu sama yang lain. Maka itu ayo kita bertobat untuk hidup sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa. Nah, jadi saudara, hari ini ambillah keputusan bahwa rindu hadirat Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, merindukan firman Tuhan, merindukan kekuasaan Bapa meliputi kita lebih daripada apa saja. Ya, saya ulangi, lebih daripada apa saja. Maaf, saya harus baca bahasa Jawa karena ini yang tertulis, tapi nggak semua ya. Ono pangandikane Pangeran Yehuwa tumuju marang Imam Yeskiel putrane Sang Pusi. Ono ing negarane wong Kasdim ing pinggir Kali Kebar. Sarta ono ing kono panjenengane kalimputan ing pangawasan Yehuwa. Oh, kok habis? Maaf. Oh, cuma itu. Sarta ana ing kono panjenengane kalimputan ing pangawas ya, penglihatan ya, kekuasaan Sang Yehowa. Jujur, kekhawatiran, fakta, kekhawatiran itu lebih mudah melingkupi, meliputi hidup manusia. Yang baru dengar coba renungkan. Fakta, kekhawatiran, ketakutan lebih mudah meliputi, menguasai kehidupan manusia. Maka itu hari ini kita harus milih siapa yang kita izinkan untuk meliputi kita. Oh, terima kasih Bapak untuk kebenaran ini. Dan berkali-kali Yeskiel ini, saudara, saya lupa tahun berapa, saya itu pernah iri hati kepada Yeskiel. Karena dikit-dikit firman Tuhan datang. Oke, saya buktikan ini. Pasal 2. Ya, Yeskiel pasal 2. Firman-Nya kepadaku datang. Pasal 3 ayat 1. Firman-Nya kepadaku. Yeskiel 3 ayat 16. Sesudah 7 hari datanglah firman Yahweh kepadaku. Pasal 3 ayat 22. Maka di sana kekuasaan Yahweh meliputi aku. Dan ia berfirman kepadaku. Siapa enggak iri hati? Enak sekali. Dikit-dikit Tuhan hadir. Dikit-dikit Tuhan berbicara. Terima kasih. Pasal 4 ayat 1. Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata. Ada firman lagi. Pasal 5 ayat 1. Dan engkau anak manusia, ambillah
Enak sekali. Pasal 6 ayat 1. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku. Bayangkan, sedekat itu. Pasal 7 ayat 1. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku. Hei saudara. Hari ini. Yahwehnya Yeskiel adalah Yahweh Papa kita juga. Katakan amin. Maka itu saudara dalam situasi apapun juga. Yakini ini. Ada komen lagi. Ketakutan, kekhawatiran, pikiran jahat, lawan kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus. Ini yang bisa menang yang mana? Tergantung orang itu, saudara, memberikan kekuasaan yang lebih besar ke siapa? Kan selalu milih. Percayalah, kalau hidup saudara dan hidup saya sudah terbiasa dan membiasakan diri untuk datanglah firman Yahweh, datanglah firman Tuhan, datanglah dan kuasanya meliputi. Maka otomatis suara-suara si kunyuk, suara-suara neraka, suara-suara gosip, kata orang, nggak ada tempat. Dalam hidup kita semuanya. Tidak ada tempat. Datanglah firman Yahweh. Sudah ya? Tadi pasal 7. Lanjut saudara. Belum selesai. Pasal 8. Ayat 1. Yeskiel ini ya. Pada tahun ke-6. Dalam bulan yang ke-6. Pada tanggal 5 bulan itu. Waktu aku duduk di rumahku. Berhadapan-hadapan dengan para tua-tua, ya udah. Ya lagi santai. Ngobrol. Kalau zaman sekarang lagi ngopi. Lihat. Kekuasaan Tuhan. Yahweh Tuhan. Meliputi aku di sana. Ayat 2. Dan aku menerima penglihatan. Dari Yeskiel 1 sampai Yeskiel 8 yang kita sudah baca, coba perhatikan. Ada tertulis atau tidak, Yeskiel sedang dalam situasi sikap ritual melakukan tugas agama. Maaf ya kalimat ini. Siapa bisa jawab? Dari pasal 1 sampai pasal 8. Apakah kita melihat Yeskiel sedang doa puasa, sedang jengking, sedang nungging? Maaf saya berkata itu. Sedang angkat tangan, sedang tutup mata, melakukan ritual agama? Tidak. Dia lagi melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi Papa hadir. Ada yang komen di IG. Kalau kuasa Tuhan meliputi kita, tidak ada kuasa jahat bisa terobos. Betul. Jojo, terima kasih. Papa, kamu hadir. Nanti kontak Papa kamu nak ya. Inilah, oi Jerry. Papi senang sekali kamu gabung juga. Jadi izinkan. Dikit-dikit firman. Dikit-dikit firman. Jangan izinkan kata orang katanya gosip ini, gosip itu. Jangan. Indah hidup ini. Ya. Belum selesai. Pasal 9. Ayat 1. Lalu aku mendengar dia berseru. Dengan suara yang nyaring. Loh, sampai bisa berseru. Betul. Ini diskusi lagi di Facebook. Jadi semua tergantung pilihan kita. Mana yang terbiasa kita beri tempat. Betul. Ya, sudah menambahkan Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Betul. Kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal?
Karena orang itu memperlakukan firman mama mertua seperti Yosua 1 ayat 8. Jadi begini. Janganlah lupa engkau memperkatakan perkataan mama mertua. Tetapi renungkanlah perkataan mama mertua itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak sesuai dengan perkataan mama mertuamu. Dengan segala yang diucapkannya. Itu sebabnya kita menggunakan Yosua 1 ayat 8 bukan untuk firman Tuhan, tapi untuk firman mama mertua. Termasuk untuk firman corona, termasuk untuk kata-kata gosip, termasuk untuk hoax. Jadi sama prinsipnya. Siapa yang kita renungkan? Oke Senta, kamu angkat jempol itu untuk bagus. Wih hebat. Makasih Jerry, shalom balik. Jadi inilah hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Yeskiel 10. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kirub. Tampak di atas mereka sesuatu. Ini loh Yeskiel. Jadi setuju nggak kalau saya sharing tadi? Saya pertama mempelajari hidup Yeskiel. Saya tuh iri betul. Ini orang kok enak betul. Dikit-dikit Tuhan hadir. Dikit-dikit Tuhan bicara. Sebentar-sebentar rohnya dibawa. Percayalah. Apa yang Yeskiel alami. Kita bisa alami. Karena Papa kita satu. Tuhan kita juga satu. Masalahnya tergantung berapa besar kita memberi porsi untuk Papa kita melingkupi, meliputi, menguasai, membelenggu, menawan kita. Ya. Itulah yang Tuhan ingin atas kita. Ada yang komen di Zoom. Firman mama mertua lebih pedas dari cabai rawit. Nembus sampai tulang sumsum. Enggak setuju. Itu kalau direnungkan siang dan malam. Jadi tambah pedis. Lebih baik firman yang kita renungkan siang dan malam. Supaya makin masuk ke hidup kita. Yeskiel 11. Ini loh ya. Yeskiel 11. Ayat 1. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang dari rumah Yahweh. Luar biasa. Ngerti nggak sekarang saudara? Ini betul-betul hebat. Papa kita itu luar biasa. Setuju? Ada komen lagi di Facebook. Betapa hidup Yeskiel terberkati dan damai sejahtera. Meskipun dalam keadaan terhimpit. Betul. Karena hadirat Tuhan. Pasal 12. Lalu datanglah firman Yahweh kepadaku. Terus dan enggak stop. Pasal 13. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku. Bayangkan kalau tiap hari saudara dan saya mengalami seperti Yeskiel. Hidup ini indah. Hidup itu menyenangkan. Hidup itu luar biasa. Pasal 14. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Ini loh. Lagi ngobrol, cerita-cerita. Datang tua-tua. Ayat 2. Maka datanglah firman Yahweh kepadaku. Saya harus ngomong. Dan saya nggak ingin ada orang marah. Yeskiel tidak melakukan ritual agama sama sekali. Ingat ini. Maka itu yang kebanyakan berdoa dan kebanyakan puasa, tapi masih budek dan picek. Maaf saya berkata, stop lakukan ritual itu. Maaf. Ini yang sedang tidak puasa, yang sedang tidak berdoa, yang sedang tidak menyembah. Datanglah firman, datanglah firman. Karena hatinya beres. Maka itu jangan sok suci, sok sombong.
rajin doa pagi sekian jam, doa puasa sekian hari sebulan, hafal ayat Alkitab. Tapi nggak pinter-pinter. Tuhan nggak hadir. Aduh saudara. Ini anak saya juga bilang, Sucin juga iri pada papa Daniel yang mengalami penyertanya. Semuanya bisa. Semuanya bisa mengalami itu. Ya, ini anak saya. Sinaga. Iya, Pi. Memang harus dikit-dikit firman. Dikit-dikit firman. Tanpa renungan yang baik dan benar. Segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan berhasil. Betul. Ayo. Teguran yang keras untuk yang agamawinya kuat. Setuju. Maka itu yang penting buat Tuhan. Bukan ritual kita. Sikap keagamaan kita. Yang penting buat Papa. Dia bicara apa? Dia hadir seberapa banyak dalam hidup kita. Oke? Lagi sekali. Pasal 14 ayat 1. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Lagi santai ngobrol, ngopi. Maka datanglah firman Yahweh. Pasal 14 ayat 12. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku. Aduh, itu dia. Pasal 14 ayat 21. Ya, beginilah firman Yahweh Tuhan. Terus saudara, hidupnya luar biasa. Ya Febio, ini anak saya di Solo. Banyak Farisi akhir zaman. Benar, hanya menekankan ritual. Maka itu Papa berkata, dengan COVID, semua ritual habis. Habis gak ada ibadah. Mau live? Kenapa, Vin? Mau kemana kamu? Ya udah, bisa didengar lagi nanti. Pindah tempat, sinyal di Nabire. Tak semua bagus, oh Tuhan tolong. Inilah. Maka itu saya mengungsi ini dari Nabire karena sinyalnya. Oke. Oh, mau bagikan pada teman yang sudah 2 minggu puasa. Mencari kehendak Tuhan, gak ketemu-ketemu. Oke. Ya, ini firman Tuhan. Yeskiel pasal 15. Lalu datanglah firman Yahweh kepadaku. Ini gampang sekali sih. Ayo kita alami juga. Pasal 16. Lalu datanglah firman Yahweh kepadaku. Ini dia. Maka itu saudara, kita harus mengalami perubahan. Oke, ada lagi yang komen. Tuhan melingkupi kita. Rohnya menguatkan kita. Semakin tenang. Melihat segala sesuatu sekalipun ada dalam peperangan yang sulit. Betul. Kalau ada Papa, dalam pelukan Papa, itu luar biasa. Oke. Ada komen ini, saudara kita di Surabaya yang pernah dari Hotel Prodeo. Untuk kita yang pernah dan sedang di dalam proses di Hotel Prodeo, jangan malu. Karena kita dipilih Kristus untuk masuk di universitas yang keren. Puji Tuhan, setuju sekali. Kalimat itu, ada yang tertawa. Kadang habis baca firman juga lupa. Tadi yang dibaca apa? Ya karena cuma dibaca sebagai ritual. Melakukan ritual agama. Yang nggak ngerti, nggak diresapi, nggak dinikmati. Nah, Papa itu hadir dimanapun kita berada. Pikiran kita adalah medan peperangan. Betul. Maka itu jaga. Oh, Purbalingga juga hadir kita belajar. Puji Tuhan Jen, teguran yang tegas dan pedas untukku. Setuju, mantap. Kekristenan itu bukan ritual, liturgi. Agama itu dipenuhi dengan liturgi-ritual. Kekristenan adalah kehidupan, menjadi pengubah masyarakat. Bagian terakhir, ya, masih lanjut. Pasal 17, Yeskiel. Ya. Yeskiel 17. Maka datanglah firman Yahweh kepadaku. Terus begitu, nggak habis-habis. Maka itu kalau hidup kita betul dikuasai oleh firman itu. Pasal 18. Maka datanglah firman Yahweh kepadaku. Sudahlah. Terus begitu. Jadi, jangan membuat dan membangun penjara untuk dirimu sendiri.
itu bego. Maaf saya berkata. Ya, jadi mulai hari ini harus sadar. Papa hadir dalam keadaan apapun. Di tempat yang gak enak, situasi gak enak sekalipun. Papa tetap hadir. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Percayalah, Papa sayang kita. Dan dia ingin peluk kita. Dan dia ingin selalu hadir dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Lakukan firman ini. Dan alami firman ini. Maka hasilnya akan luar biasa. Haleluya. Oke Ben, lanjut. Ya. Ya, silakan yang mau bertanya. Mungkin yang dari lapas-lapas. Atau juga kita semua yang hadir di Zoom. Silakan bagi yang mau tanya. Sebentar, saya buka dulu anunya ya. Saya bacakan ada komen. Pencerahan firman tentang roh dan jiwa kita tidak bisa dibelenggu oleh apapun. Kecuali ketakutan, kekhawatiran yang kita ciptakan sendiri. Yang memenjarakan roh dan jiwa kita. Fisik kita boleh dibelenggu. Tapi roh dan jiwa kita tetap bebas. Jadi orang berhikmat. Jangan berikan berita palsu masuk ke dalam pikiran kita. Kalau kekuasaan Tuhan melingkupi, meliputi, membungkus kita. Seperti Yeskiel, walau orang buangan. Tapi Yahweh selalu berfirman. Puji Tuhan, kita harus mengalami itu. Ya. Oke, ada? Silakan Ben. Silakan yang lain. Ada yang mau tanya? Bapak Ibu? Ada? Ya, Koden, saya coba saya mau tanya ini. Ya, silakan. Berarti kalau dilihat dari konsep apa yang yang disampaikan oleh Koden, masalah ritual, masalah doa dan puasa dan lain sebagainya. Nah, berarti kalau saya tarik kesimpulan itu berarti hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan istilahnya kita bergaul dengan Tuhan, jadi bukan sebatas ritual ya, atau seperti apa Koden? Iya, betul sekali. Coba Ben baca Keluaran 25 ayat 22. Maka itu saudara, ritual-ritual keagamaan kita itu tidak bisa membuat kita jumpa Tuhan. Malah kita capek. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Nah, saudara catat di ayat Keluaran 25 ayat 22, Pramono, puji Tuhan. Itu ada dua kata penting. Satu, bertemu. Dua, berbicara. Bayangkan saudara. Jadi, kalau Papa menemui kita, dia pasti, saya ulangi, dia pasti berbicara dengan kita. Tentang berapa hal? Tentang segala sesuatu. Ben, luar biasa. Dan ini perjanjian lama. Yang seharusnya Tuhan masih sulit ditemui. Tapi Papa menyatakan diri. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Dan aku akan berbicara tentang segala sesuatu. Maka itu penekanan saya. Silakan rajin puasa. Silakan rajin doa pagi. Doa malam, doa siang. Tapi jangan doa terus kapan kerjanya. Yang penting, Papa hadir enggak? Dan dia berbicara enggak kepada kita? Maka itu kalau ada orang, mute-nya belum dibuka. Sudah. Maka itu kalau ada orang, selalu doa puasa, selalu doa pagi. Yang ditanyakan adalah, Tuhan ngomong apa sih? Itu Ben. Lanjut. Ya, dari yang mau bertanya ini. silakan. Halo? Ya, silakan. Ini disampaikan oleh Pak Daniel bahwa orang perokok itu dipenjara oleh pikirannya. Loh, kok ada lagu?
Pak Barnabas, Halo? biar nanti dulu, ditutup dulu mungkin ya. Itu dari Semarang sudah Kodet. Oh ya, oke. Lanjut, tutup dulu. Mereka harus keluar ya. Mana yang Semarang? Iya. Sudah Kodet. Lagi. Ya udah. Oke ya. Kita dengerin itu. Ya ini saya jawab yang dari Calgary, Eli. Memang sejarah Natal itu nggak ada. Ya nggak merayakan boleh, merayakan juga nggak apa-apa. Asal tetap ini disembah Tuhan Yesus. Itu ya El.
Ceng, terima kasih yang dari Semarang, Tuhan berkati. Baik Pak Barnabas, silakan dilanjut Pak. Ya, ini kode masih ada ya? Masih. Masih. Arep ngendi? Kode belum kabur Pak. Masih. Sudah niat ngungsi ke Jakarta ya? Iya, demi belajar firman. Tadi disampaikan Koden bahwa orang merokok itu memenjara atau dipenjara dengan pikirannya sendiri. Kita banyak bertemu dengan orang-orang Kristen yang masih merokok, bahkan di kelompok tertentu pendetanya juga merokok. Pertanyaan saya, Koden, apakah orang merokok itu bisa masuk surga? Yang kedua, sebelum yang tadi, yang pertama dulu, apakah merokok itu berdosa, betul-betul berdosa? Dan yang kedua, apakah orang merokok bisa masuk surga? Kami prihatin dengan melihat banyak orang Kristen, bahkan pendeta juga yang masih merokok. Itu saja, terima kasih. Ya, jadi masuk surga bukan karena merokok, bukan karena minuman keras, ya, bukan karena makanan-makanan yang dilarang, bukan. Masuk surga itu karena pertobatan, percaya di dalam Tuhan Yesus. Nah, yang merokok, yang masih minum keras dan semuanya, itu cuma cepat mati gitu saja. Jadi, bukan soal dosa atau nggak sehat hidupnya. Kan dibungkus rokok sudah ada tulisannya. Jadi itu. Dan itu ikatan. Tadi di Instagram ada kesaksian bagus, ya. Dia berkata begini, terima kasih kesaksian ini. Ya, saya mantan perokok 20 tahun. Satu hari saya habiskan 3 bungkus rokok. Wih, di 30 kali 3 bungkus rokok berapa ratus juta itu. Kalau gak merokok malah mau mati. Tapi Roh Kudus luar biasa, sekejap saja keinginan saya untuk merokok dimatikan. Tanggal 26 November 2019. Hebat sekali. Sebelum berhenti merokok, sambil merokok saya berdoa. Tuhan beri saya kekuatan. Agar setelah rokok ini habis, keinginan rokok saya kau matikan. Puji Tuhan. Jadi Bas, gak ada urusan surga neraka. Cuma sehat atau enggak. Panjang umur atau tidak. Oke ya? Oke, lanjut Ben. Masih Pak Barnabas? Ya sudah, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan di chatting, saya baca ya. Terima kasih Kak Daniel, tolong tanya, Papa Daniel jika saat berdoa, Tuhan belum tentu hadir. Berarti di saat kita berdoa tersebut, kita sedang berbicara sendiri ya. Terus, Tuhan tidak mendengar doa kita karena Tuhan tidak hadir. Tetapi memang Tuhan hadir di saat saya sedang melakukan apapun. Terkadang dia juga berbicara dan itu dapat saya rasakan dan dengarkan. Gimana, Pak? Ya, jadi begini. Karena Papa itu sayang kita, maka kalau dia tahu kita rindu mencari dia, dia pasti menemui kita. Nah, kalau ada di antara saudara sudah berdoa, tapi kok seperti Tuhan tidak hadir, itu ada 2 alasan. 1, saudara nggak percaya kalau Papa hadir. Karena jangan pakai perasaan. Tuhan hadir atau tidak bukan karena perasaan kita. Maka itu hati-hati kalau ada di antara saudara berkata gini. Pokoknya ya, kalau kamu doa nggak merinding-merinding, terus nggak ada angin yang sir-sir gitu, berarti Tuhan nggak hadir. Wah, itu salah itu. Ya, kalau kamu nggak merasa dipeluk Tuhan, dipeluk apa? Oh, itu dia berarti nggak hadir. Salah. Saya berikan contoh. Bumi ini berputar atau tidak? Jawabannya, ya berputar. Putus, Bas. Coba ya. Oke, saya ulangi. Sinyalnya Pak Barnabas. Sinyal Pak Barnabas. Oke, saya ulangi. Ya, bumi ini berputar atau tidak? Jawabannya ya berputar. Pertanyaan kedua, rasa atau tidak kalau bumi berputar? Nah, kalau saudara ingin merasa bumi berputar, baru saudara yakin bumi berputar. Maaf. Ya nggak lucu. Sebab bumi ini berputar bukan ditentukan oleh perasaanmu. Bumi ini berputar karena memang itu tugasnya.
Dan itu perintah Tuhan. Saya intermezzo aja. Kalau ingin saudara rasa bumi berputar, benturkan kepalamu ke dinding. Itu kan muter. Maaf. Nah yang kedua, saudara nggak percaya kalau Papa itu hadir. Jadi periksa hati. Terus ada ayat Yesaya 59 ayat 1. Apa yang memisahkan Tuhan dengan kita? Karena dosa dan kejahatan kita. Nah, kalau Roh Kudus ingatkan kita berdosa, ya kita minta ampun. Pasti Papa itu hadir, dia sayang kita kok. Ya, dia sayang kita, apalagi di masa yang sulit seperti ini. Papa pasti akan banyak bicara. Oke, Ben, lanjut. Oh, suaranya gema ya. Gimana ini? Langsung lebih dekat lagi, Pak. Ya, karena menggema ya. Iya. Oh. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya, silakan. Dengar saya. Dengar. Terima kasih Pak Pendeta. Ya, bisa dengar. Ya, terima kasih atas firman yang sudah disampaikan kepada kami sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi kami Pak, khususnya di lapas Kediri dan lapas-lapas lainnya. Amin. Yang perlu kami sampaikan masukan saja Bapak Pendeta. Ini karena kami ada di lapas sehingga barangkali waktu yang bisa untuk penyampaian firman ini barangkali lebih singkat sehingga karena di lapas-lapas ini ada waktu-waktu yang memang harus waktunya istirahat dan waktunya harus masuk kembali ke kamar, waktunya makan sehingga barangkali untuk waktunya ini untuk penyampaian barangkali waktunya lebih singkat begitu Pak Pendeta, masukan dari kami Pak. Itu saja. Iya. Betul. Ya, tapi Pak yang mendengar itu nggak cuma dari lapas, dari luar negeri, dari mana-mana. Iya, jadi begini saja. Lain kali pujiannya jangan panjang-panjang dan masuknya jangan terlambat, supaya waktu untuk belajar firman bisa lebih banyak. Begitu. Begitu Bapak. Iya toh? Berarti kami menyesuaikan untuk pujian itu barangkali ada 1-2 pujian kemudian langsung masuk ke Iya. pujian gitu Bapak. Dan jangan terlambat mulainya. Kayak tadi kan terlambat dan kepanjangan juga, itu ya. Oke, itu. Ya, sebenarnya kalau mau pujian itu 1 pujian aja, baru langsung doa. Jadi paling lama 15 menit lah, paling lama. Iya, setuju. Jangan lebih dari itu. Jadi semua masukan saja Bapak Pendeta. Terima kasih Pak. Bagus, masukan itu kita harus memikirkan juga. Karena semua saudara pengen belajar. Ya, makasih Pak untuk masukannya. Jadi tolong untuk Pak Andreas yang koordinir. Supaya kalau menunjuk lapas mana yang mimpin. Supaya singkat. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Simpan ya Ben masukannya ini. Kita kasih waktu aja Pak Andreas 15 menit lah paling lama. Ya. Oke baik begitu Bapak Pendeta, terima kasih Pak. Sama-sama, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Pak Kusmo. Ya, silakan, masih ada lagi yang mau tanya? Oke, udah enggak ada ya? Ya, saya mau. Silakan. Ya, shalom Pak. Shalom. Ya, shalom Bapak Ibu. Boleh nggak saya kasih saran? Setiap orang yang ada di dalam seharusnya dimuridkan supaya waktu dia keluar, dia menjadi orang-orang yang memuridkan yang orang kembali yang baik. Pertanyaannya,
apakah di dalam ada yang memuridkan? Terima kasih. Ya, nanti jawabannya secara japri aja, Pak Andreas ya. Ya, Oke, itu Pak Riki tadi. bisa coba hubungin kami aja, nanti kami jelaskan. Ya Rik, nanti Papa kasih nomornya Pak Andreas. Siap. Oke Ben, lanjut. Sudah cukup? Ya, kayaknya sudah nggak ada ya. Ya. Baik, terima kasih yang lapas-lapas yang sudah gabung. Tuhan memberkati. Bagi saudara yang masih mau beraktivitas silakan. Ya. Bagi yang lain juga yang masih ada di sini, yang bukan dari lapas, saudara masih Sampai ketemu ya yang di IG dan Facebook. Nanti ada pengumuman lagi. Ya. Tuhan memberkati. Selamat jadi pelaku firman. Baik,